Ini saya mau tanya, mungkin Bunda tahu ciri-ciri orang yang mengidap sakit spiritual itu seperti apa? Kita ini dengan alasan oh ya karena sudah oleh kisi-kisi dari Tuhan atau oleh kisi-kisi dari segala hal lah ya, dari segala sumber. Yo, menurutku itu DE sudah berani mendahului Tuhan. Itu akhirnya segala hal itu jadi mudah dan sederhana. Tapi itu dua sisi mata uang ya. Ya secara teknologi kita dimudahkan dalam menjalani hidup itu semua serba mudah dan segala macam. Tapi daya tahan manusia itu tanpa kita sadari downgrade loh. Iya. Daya spiritualitas manusia itu tanpa kita sadari downgrade semua. Lantas ini Bunda, ini kembali lagi tadi antara orang berspiritual dan supranatural itu kan jelas beda sesuai yang Bunda paparkan. Ini saya mau tanya, mungkin Bunda tahu ciri-ciri orang yang mengidap sakit spiritual itu seperti apa? Iya, kayaknya ada sakit spiritual ya. Jadab. Ada jadab. Ya, orang-orang yang sakit seperti itu biasanya identik dengan kehaluan yang sangat ya. Ketika dia sudah berani memposisikan dirinya itu sejajar dengan Tuhan. Aku tak noto kalimat khawatir dihujat banyak orang. Kayak misalnya begini. Oke, akan ada tsunami. Tsunami gara-gara BMKG ya pertama yang ya. Tapi akhirnya kan dikembangkan dan segala macam. Oke, akan ada tsunami segini besar. Terus akan ada banjir bandang menghabiskan berapa kelurahan dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja based on data. BMKG kan kurang lebih awake dhewe wis paham lah ya, secara keilmuan, teknologi dan segala macam mereka punya. Bisa dirasionalkan. Tapi kalau kita ini dengan alasan oh ya karena sudah oleh kisi-kisi dari Tuhan atau oleh kisi-kisi dari segala hal lah ya, dari segala sumber. Yo, menurutku itu DE sudah berani mendahului Tuhan. Ya toh, karena itu yang menentukan nanti itu terjadi atau tidak terjadi. Kan ya tergantung Tuhan. Iya. BMKG itu cuma bisa meramalkan berdasarkan teknologi, berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Dengan tujuan apa BMKG kasih? Supaya manusia-manusia ini aware, supaya hati-hati kan gitu, supaya mereka itu lebih mempedulikan lingkungan gitu. Lele misalnya mas-mas, mbak-mbak dan segala macam itu tujuannya apa? Jadi menurutku ya itu bagian dari kehaluan spiritual. Untuk mereka kembali sehat gimana? Kembali sehat. Wah, itu harus dapat hidayah, harus dapat jamahan dari Tuhan itu. Iya. Karena saya juga lucu itu. Dulu mungkin sebelum ada Android dan sebagainya, itu banyak orang-orang, maaf ini, yang punya hajat, cari orang pintar lah, bahasa orang sana itu orang pintar, gimana caranya besok itu nggak turun hujan. Sekarang kita nggak pakai bener, tak tolak kemarin. Aku punya ini. Besok cuaca di sini seperti apa? Dan itu terbukti ya. Betul. Aku ya benar lah, aku mau. Berarti kita nggak usah sibuk-sibuk cari benda ini syarat itu, cukup dengan Android modal 50.000 kita beli pulsa sudah. Betul. Makanya saya itu kan semua itu akhirnya disederhanakan dengan teknologi itu akhirnya segala hal itu jadi mudah dan sederhana. Tapi itu dua sisi mata uang ya. Ya secara teknologi kita dimudahkan dalam menjalani hidup itu semua serba mudah dan segala macam. Tapi daya tahan manusia itu tanpa kita sadari downgrade loh. Iya. Daya spiritualitas manusia itu tanpa kita sadari downgrade semua. Jadi aku saiki ku rada gak percaya oleh ana wong ngomong ana wong sakti itu, aku gak percaya. Karena apa? Zamannya sudah beda. Zamannya zaman Android. Kalau orang dulu mungkin ya supaya dia bisa komunikasi dengan orang lain itu dia harus
belajar telepati. Dan untuk belajar telepati itu ada rangkaian laku yang harus dia lakukan, ya kan? Terus misalnya kalau sekarang kan kita mau jalan jauh, sudah ada pesawat, sudah ada mobil, segala moda transportasi tersedia. Tapi zaman dulu, ya orang itu pakai ilmu saiki angin, ya toh, lek gak mau robo sukmo. Dan untuk bisa menguasai ilmu itu, dua ilmu itu, orang itu harus berproses laku yang sangat panjang. Dan tidak semua orang bisa. Berarti sangat mungkin ketika kita VC itu ternyata VC dari Android itu pengembangan dari Koco Benggolo. Betul, betul. Iki Koco Benggolo modern. Modern ya, itu pengembangan. Kalau dulu kan harus laku, harus puasa dan segala macam. Ritualnya banyak. Sekarang kan udah nggak. Jadi ya mohon maaf. Kalau sekarang bilang ada orang yang sakti gitu, aku harus ketemu dulu sama orangnya. Mau saiki ku gak tahan lapar. Terus tirakate kurang, melek begini juga kurang. Habis itu kalau dulu kan harus ngolah nafas, habis itu harus ngolah rogo. Nah, saiki olahraganya seorang wis wega. Segala macam juga wis wega. Iya. Jadi ketika ada kontestasi apapun itu kan banyak sekali para orang-orang yang mengaku spiritualis menawarkan diri. Saya itu ngetesnya gampang, tak ajak ke warung. Ketika dia masih milih itu lauk pauk habis itu, udah kita amplop suruh pulang aja. Serius. Boleh ya, lek ngaku sakti, iya, ketesnya ajak makan ya. dulu. Kalau dia masih milih itu makanan, berarti nggak sakti. Udah pulang aja. Makanya kalau orang sakti itu saiki wes nggak ngerti ya, aku udah nggak percaya, maaf ya. Kecuali aku bisa ketemu orangnya langsung. Tapi orang sekarang itu bisa atau sangat bisa memberdayakan pikirannya. Benar. Itu ada ilmunya, itu bisa dipelajari. Gitu. Ada bukunya, ada kelasnya, ada seminarnya, dan itu bisa dipelajari. Dan sudah terbukti dari zaman dulu sampai sekarang, kekuatan pikiran itu luar biasa. Karena nenek moyang kita itu sakti-sakti juga dia menggunakan kekuatan pikiran. Jadi misalnya orang sakti dalam konteks kayak orang-orang zaman dulu, aku nggak percaya. Saya meyakini bahwasanya ilmu spiritual atau ilmu apapun itu ada. Tapi untuk era sekarang, ya bisa dihitung dengan jari. Gitu. Iya. Dan sekarang kan orang lebih mudah memberikan pengakuan keakuan. Aku. Nah, itu saya makin tidak yakin malah dengan mereka yang ada beberapa orang yang memang oleh Tuhan itu diberikan gift. Ada, aku percaya. Sama. Dan aku pernah lihat sendiri juga. Tapi biasanya orang-orang seperti itu silent ya. Jadi nggak berkoar-koar, malah sembunyi entah di mana, karena dia mempunyai tugas khusus. Dia diberikan gift karena dia mempunyai tugas khusus dan tidak akan berkoar-koar. Benar, sepakat saya. Nah, yang selanjutnya ini saya sering melihat ada orang dermawan, ya kan, sering melakukan kegiatan yang berbau amal, sedekah. Itu saya lihat mereka melakukan itu kok tidak tambah miskin, tambah semakin menjadi-jadi hartanya. Ini yang saya mau tanyakan, apa sih keajaiban bersedekah itu? Keajaiban bersedekah ya, di agama itu, di semua agama itu juga mengajarkan yang sama. All religion sama. Bersyukurlah, maka nikmatmu akan aku tambah. Nah, cara bersyukurnya gimana ya kan? Awalnya menungso ya. Cara bersyukurnya ya dengan cara itu, memberikan dampak kebaikan kepada sesama manusia, melakukan banyak dharma kepada sesama manusia. Karena Tuhan itu tidak perlu diberikan apa-apa, dia itu punya semuanya. Dia sudah memiliki semuanya, dia tidak perlu apapun, dia tidak perlu pengakuan, dia tidak perlu apapun dari manusia. Karena dia pemilik dari semuanya ini. Nah, cara bersyukur yaitu melakukan banyak kebaikan kepada siapa ya? Kebaikan kepada seluruh isi alam semesta.
ya kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada binatang dan segala macam yang ada di sekitar kita. Semua. Makanya bersyukurlah, cara bersyukur dengan melakukan banyak kebaikan. Dengan begitu nikmatmu akan bertambah. Itu sudah janji Tuhan. Nah, untuk menguatkan bahwasannya apa-apa yang kita sedekahkan itu bisa bertambah, itu gimana caranya? Ngasih aja nggak usah dipikir. Saya paling apa ya, kalau saya lihat orang-orang itu setiap mau beramal itu kan ditafsiri orang. Penafsirannya gini, kamu mau ngamal aja kamu lihat-lihat kan serba nggak ngamal juga dirasain, ngamal juga nanti dibilangin, bahkan ada yang amal di masjid, bapak ini memberikan donatur sekian puluh juta, kan tidak luput dari the power of bacot tadi ya. Iya. Kalau aku begini, kalau aku ketika aku harus mengeluarkan sesuatu atau bahasaku, ketika aku harus melempar sesuatu ke semesta, aku lakukan dengan caraku sendiri, lewat tanganku sendiri. Jadi sesuai dengan daya dan upayaku sendiri, secara langsung, dan nggak usah disiarkan. Secara sirih ya. Nggak usah disiarkan. Dan kita melakukan kebaikan itu nggak harus ngasih sesuatu ya, barang atau duit gitu, enggak. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, dengan kemampuan kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan ide-ide kita, itu bisa. Jadi nggak harus kita gitu. Betul. Jadi nggak harus berupa materi. Iya, berupa duit. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu, udah lakukan aja, nggak usah dipikirin dampaknya, nggak usah dipikirin apa manfaatnya untuk kita. Jadi udah mau ngasih ya, udah kasih aja, habis itu lupakan. Mau lakukan sesuatu ya lakukan aja, habis itu lupakan. Punya teori, ini mengingat saya waktu kecil, saya itu pengen bersedekah tapi caranya seperti, mohon maaf, kita pump di kali, setelah kita keluar sudah tinggal. Iya, itu gimana? Saya pengennya seperti itu. Ternyata benar. Kita sedekah 1 juta dengan 1.000 rupiah itu ternyata di mata Tuhan sama. Iya, enak yang 1.000. Ketika kita masuk ke kotak masjid, kita nggak pernah berpikir kan. Nah, biasanya dampak itu, feedbacknya itu kita bisa rasakan, atau bahkan banyak pengakuan dari orang-orang itu feedbacknya itu sangat besar sekali. Ketika kita melakukan sesuatu, udah nggak pakai mikir, terus abis itu udah nggak dihitung. Iya. Jadi misalnya udah punya uang 5 juta, pengen ngasih kemana, ya udah kasih aja, nggak usah dihitung. Oke Tuhan, aku kasih 5 juta, berarti kok balik 5 kali lipat berarti 25 juta. Ya udah kasih aja, nggak usah dipikir. Lost doll kalau orang. Ya lost doll. Pengalaman Bunda sendiri terkait pengobatan, ya pengalaman mengobati penyakit, mungkin bisa diceritakan sedikit Bunda untuk kita dan teman-teman. Iya. Aku ini bukan orang sakti ya. Bukan orang sakti karena teknik yang aku lakukan itu memang aku pelajari. Iya. Ada ilmunya. Jadi bukan karena aku sakti, karena memang aku belajar. Pondasi itu memang ada dari kecil, tapi aku lengkapi dengan keilmuan. Gitu. Terus kayak treatment untuk merekonstruksi pikiran, terus abis itu segala hal yang berbau mental, psikologi dan segala macam, itu juga aku lakukan karena ada treatmentnya, ada SOP-nya, dan itu aku pelajari, ada ilmunya. Jadi bukan karena aku sakti, terus ada leluhur yang nempel, terus ada enggak. Semua aku lakukan itu based on teknik, ada tekniknya. Bisa dirasionalkan gitu. Bisa dipelajari, semua orang bisa mempelajari. Kadang orang kan melihat dari teks orang, wah ini spiritual, pasti ini berbau klinik, ada perewangan dan sebagainya. Bener. Aku itu banyak sekali dapat WA dan WA ini kurang masuk akal. Aku baru tahu kalau orang Indonesia itu sekonyol itu.